Everything's unfolding as it should. Kita panggil peserta ujian praktek selanjutnya, yaitu Indonesia Ambar Ningsih dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesha Manisih. Saya dari kelas 6B. Di video kali ini, saya akan presentase tentang rantai makanan pada laut dan penjelasan lengkap. Pertama-tama kita membahas peranan produsen, konsumen, dan pengurai dalam kehidupan di rantai makanan. Produsen. Peran produsen sangat penting karena merupakan sumber makanan dari konsumen, mulai dari tingkat 1, 2, 3, dan konsumen tingkat 4. Konsumen. Peran konsumen juga sama. Konsumen membutuhkan sumber makanan dari produsen. Kemudian kotorannya dapat menyembuhkan tanah atau dapat menyembuhkan produsen. Pengurai. Peran pengurai adalah untuk menguraikan bangkai hewan atau bangkai konsumen, sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya terurai dan menyembuhkan tanah di sekitarnya. Tentunya sangat baik bagi produsen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran manusia terhadap rantai makanan. Untuk menjaga rantai makanan agar tidak terputus, produsen, konsumen, dan pengurai harus tetap ada. Untuk itu, peran manusia adalah sebagai berikut. 1. Budidaya berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Contohnya, menanam padi di sawah, burung bisa memakannya, manusia juga, dan lain-lain. Disebut juga dengan konsumen tingkat 1. Dan yang kedua, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak memburu hewan di hutan secara ilegal. Selanjutnya, apa sih hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai? Hubungannya adalah produsen adalah sumber makanan dimakan oleh konsumen, kemudian mati diuraikan oleh pengurai. Selanjutnya kita akan bahas tentang ilustrasi berikut. Ya, ini merupakan rantai makanan pada laut. Kalian perhatikan, ikan kecil ini sebagai konsumen 1. Ikan kecil ini memakan tumbuhan yang bernama fitoplankton yang hidup di air atau hidup di laut. Tumbuhan tersebut itu berperan sebagai produsen. Nah, nantinya ikan kecil ini kan bisa berupa tongkol, teri, ataupun sejenisnya. Sebagai konsumen pertama, nantinya dia akan dimakan atau dimangsa oleh ikan yang besar. Makanan ikan besar ya, sebagai makanan ikan besar. Lalu ikan besar ini akan dimangsa atau akan dimakan oleh ikan yang lebih besar. Namanya ikan predator. Nah, ikan predator ini tuh dalam rantai makanan ini dia bisa memakan ikan yang agak kecil, yang lebih kecil sehingga produsen bisa dia makan. Setelah dia kekenyangan, dia sempoyangan sehingga dia tidak sengaja menabrak dinding karang, kemudian dia mati dan bangkainya dapat diurai oleh bakteri pengurai. Yang nantinya bakteri pengurai ini akan dimakan oleh konsumen pertama lagi atau ikan kecil. Oh iya, ikan kecil ini nantinya akan dimakan juga oleh manusia ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan bisa disebut juga dengan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, pengertian konsumen. Konsumen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang mendapatkan sumber makanan dari produsen. Selanjutnya, pengertian produsen. Produsen adalah suatu makhluk hidup yang mampu membuat zat makannya sendiri. Nah, di konsumen dalam rantai makanan ini itu ada beberapa tingkatan. Kita bahas satu-satu ya.
Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup pemakan produsen. Konsumen tingkat 1 ini bisa disebut juga dengan konsumen primer. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 ini bisa disebut juga dengan konsumen sekunder. Kemudian, konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3 ini bisa disebut juga dengan konsumen tersier. Selanjutnya, konsumen tingkat 4 adalah makhluk hidup pemakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 4 ini merupakan konsumen puncak. Selanjutnya, kita akan bahas pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat dari tumbuhan atau binatang yang mati. Nah, kita sudah membahas ini. Selanjutnya kita akan membahas jenis rantai makanan. Ada 3 jenis rantai makanan. Di antaranya adalah 1. Rantai makanan pemangsa. Proses ini terjadi ketika pemakan tumbuhan dimangsa oleh hewan pemakan daging. Contohnya, kelinci dimakan ular dan ular dimakan oleh burung elang. Yang kedua, rantai makanan saprofit. Proses ini akibat berkurangnya organisme akibat kematian. Contohnya, harimau mati kemudian dimakan bakteri pengurai. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Proses ini terjadi karena adanya organisme yang dirugikan. Contohnya, tumbuhnya tanaman benalu pada bagian pohon. Kemudian kita akan membahas tentang akibat jika kita tidak menjaga rantai makanan. Akibatnya adalah polutan akan masuk ke lingkungan, membuat lingkungan rusak sehingga hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup lagi. Makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut akan turut punah, meluas hingga ke ekosistem dan menyebabkan kepunahan massal. Tanpa adanya semut, cacing, dan rayap, sisa tubuh makhluk hidup tidak dapat terurai. Selanjutnya, jika kita menjaga rantai makanan, kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat yang diperoleh jika manusia menjaga rantai makanan. 1. Terjaganya sistem rantai makanan dalam ekosistem. 2. Tidak terputusnya rantai makanan yang disebabkan perburuan liar. 3. Hewan tidak akan kehilangan tempat tinggalnya atau tidak kehilangan habitat alam aslinya. Yang keempat, hewan langka yang dilindungi tidak akan menjadi punah. Dan yang kelima, persediaan pangan untuk makhluk hidup semakin meningkat diakibatkan meningkatnya populasi hewan dan tumbuhan. Nah, sekian persentase yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.